Sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Lihat halaman 11. Qala al-muallif rahimahullah, faminal awwali. Contoh termasuk di antara contoh kekufuran yang bangsa keyakinan. Faminal awwali iku setengah saking kang kawitan. Termasuk ya, cara menerjemahnya apa? Setengah saking itu bahasa Indonesianya termasuk gitu ya. Termasuk bagian yang pertama. Pertama apa maksudnya? Jenis kekufuran. Yang pertama sesuai redaksi kitabnya di sini, i'tiqadat. Kekufuran yang pertama, jenis yang pertama yaitu keyakinan. Contohnya apa? Asyakku, keraguan. Fillahi, tentang Allah. Au fi rasulihi, atau tentang rasulnya. Awil Quran, atau tentang Al-Quran. Wa nafyu sifatin min sifatillahil wajibati lahu ijma'an. Nih coba kalian perhatikan redaksinya. Coba angen-angen, dianalisa. Redaksi pertama, penulis kitab menggunakan kata-kata asyakku, ragu terhadap Allah, ragu terhadap Allah. Redaksi berikutnya, nafyu sifatin min sifatillahi. Redaksi berikutnya apa? Nafyu. Nafyu artinya mengingkari, meniadakan artinya mengingkari ya. Meniadakan artinya apa? Mengingkari. Ini di kitab ini terjemahnya halaman 10 itu nafyu diterjemah dengan meniadakan. Nafyu diterjemah dengan meniadakan. Tapi maksudnya apa mau? Mengingkari, okay? Sudah ngobrolnya? Nafyu di sini artinya apa? Mengingkari. Meniadakan. Artinya meniadakan apa? Halo? Mengingkari ya. Kok ada suara bisik-bisik? Apa sih? Mau coba wirid? Hah? Ngapa? Dengerin. Jangan bisik-bisik sendiri. Nafsunya dilawan ya, jangan bisik-bisik sendiri. Kalau nafsunya pengen ngajak ya, mulutnya untuk terus cuap-cuap, dilawan nafsunya ya. Nanti waktunya ngobrol ada sendiri, waktunya ngomong ada sendiri. Nafyu ya, termasuk bentuk kekufuran yang bangsa keyakinan adanya di hati, yaitu jika dia satu meragukan tentang Allah. Redaksi berikutnya oleh penulis kitab digunakan dengan kata nafyu, artinya mengingkari. Ya, makna letterlek, makna bloko ya, nafyu itu yang meniadakan. Tapi yang dimaksud ya mengingkari. Dia tidak percaya akan sifat-sifat Allah. Nafyu sifatin min sifatillah. Terus faedah berikutnya ya. Sebentar ya. Tadi saya bilang apa? Coba diangan-angan, kira-kira apa bedanya asyakku, ragu-ragu terhadap Allah. Apa bedanya? Asyakku artinya syak, artinya ragu-ragu, dengan nafyu sifatin, dengan mengingkari, itu apa bedanya? Ini sudah bolak-balik tak sampaikan ya, tapi coba sampean inget-inget lagi ya. Kalau nggak inget ya coba dipikir. Saya kira jelas ini ceto ya. Apa bedanya asyakku, ragu-ragu tentang Allah, dan apa bedanya jika dikatakan mengingkari sifat Allah? Siapa yang tahu?
Ya, gampang iki. Setine wis ngerti ya, saya SMA masuk gak ngerti ya. Ragu, ragu apa ragu? Dia ada keyakinan tapi tidak kuat. Dia ragu iku. Ragu kuwi ya ngerti. Yakin tapi yakinnya belum 100%, itu ragu. Gitu kan? Betul? Ah, masuk gak ngerti, ragu. Dia ngerti Gusti Allah ono, tapi ragu ya. Misal dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau di mana? Aku ini kok semenjak hidup di dunia ini kok nelongso terus, ora tahu oleh kenikmatan." Ya, misal. Kata dia apa? "Kamu di mana ya Allah?" Nah, ragu. Dia yakin, dia ngerti, tapi yakinnya tidak 100%. Itu menyebabkan kemurtatan atau kekafiran. Ya ragu. Yang lebih parah, ya podo-podo kafir ya, tapi levelnya lebih parah dibanding ragu, yaitu apa? Ya secara logika berpikir ya. Ragu, itu yang naik level lagi setelah ragu apa? Ingkar. Mengingkari, dia sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan, misal. Itu gampang kita kira ya. Wa nafyu sifatin. Ini saya mau menjelaskan faedah berikutnya dari redaksi dari tata bahasa Arab yang ada di halaman 11 ini. Dilihat ya tulisannya di situ wa nafyu sifatin min sifatillah. Dalam tata bahasa Arab, jika dikatakan sifatin, ditanya ini diangan-angan ya, didelok sifatin kuwi mufrad apa tasniyah apa jamak gitu ya. Nah, siapa yang tahu? Kelas 2 Madin ini biasanya yang bahasa Arabnya tiap hari. Mufrad apa tasniyah apa jamak? Siapa yang tahu? Ayo dong, masa nggak tahu? Nah, apa tasniyah biasanya musanna ditambah ani atau aini ya. Kitabun menjadi kita. Ayo, kitabun menjadi kalau tasniyah menjadi tatim ada nggak tatim? Diono tatim? Enggak. Sobibatur rahmah ada? Nah, kitabun kalau ditasniahkan menjadi apa? Sobibatur rahmah? Sifatun kalau ditasniahkan menjadi sifatani. Kitabun kitaban itu pas dawa ya, kitabun dawa. Lagi sifatun pendek jangan dipanjangin. Sifatun menjadi sifatani ya. Baitun menjadi baitani. Nah, itu pas tadi kitabun pas ketepaan dawa ya, kitabani. Nah, ini pendek jangan dipanjangin. Sifatun sifatani. Nah, baru ketika jamak menjadi sifatun. Nah, sifatun itu mufrad. Faedahnya rahasianya di sini ada hukum ya. Barang siapa mengingkari, barang siapa meniadakan sifat Allah meskipun hanya satu sifat saja. Nah, itu faedahnya di situ ya, rahasianya di situ. Barang siapa mengingkari, barang siapa meniadakan sifat Allah meskipun cuma berapa? Satu saja sifat Allah, itu tetap hukumnya podo kufur. Hukumnya tetap yaitu murtad. Meskipun yang dia ingkari cuma salah satu dari sifat Allah. Apa wae ya? Terserah mau dia mengingkari sifat wujud, ya hukumnya kufur. Mau dia mengingkari sifat sama, basor, kalam. Pokoknya salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dia ingkari, maka hukumnya kufur. Dan sama juga, misal levelnya bukan mengingkari, levelnya dia hanya sekedar syak. Nah, syak itu apa tadi? Ragu ya. Ragu gue ya yakin tapi sitik-sitik. Nah,
Dia yakin bahwa Allah Maha Kuasa, tapi yakinnya sedikit-sedikit saja, tidak yakin 100%, ya. Dia ragu, maka tetap hukumnya murtad. Apalagi yang salah paham. Nah, salah paham dia maksudnya. Misal dia menyangka bahwa Allah itu ada, tapi adanya Gusti Allah kadang neng dhuwur, kadang neng ngisor, kadang neng jobo, kadang neng jero. Dia yakinnya tentang Allah seperti itu, ya. Dia menyangka bahwa Allah itu berlokasi di satu tempat, kadang di atas, kadang berpindah ke bawah, kadang bergerak ke samping, kadang bergerak masuk, keluar. Nah, keyakinan yang semacam itu meskipun yakin 100%, hukumnya tidak beriman, ya. Hukumnya tidak beriman. Dan betapa banyak orang-orang zaman sekarang ceramah-ceramah, ya, mengajar-mengajar, disangkanya mengaji tauhid, disangkanya mengaji tasawuf, tapi jebule kafir, ya. Contohnya mereka mengatakan, mereka yang mengaku tasawuf, mereka mengaku tauhid itu, tapi ternyata kafir adalah mereka mereka mengatakan, ini baca wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini baca zikir begini, baiat torekoh begini. Nanti kalau sudah saatnya, sudah levelnya, kamu akan menyatu dengan Allah, kata dia. Kalau sudah saatnya, kalau sudah digandeng oleh gurumu, kata mereka, maka kamu akan dipertemukan dengan Allah, kata mereka, ya. Dipertemukan, kata dia, menyatu, kata dia. Nah, orang yang yakin tapi keyakinannya keliru, tak ulangi lagi, ya. Orang yang yakin tentang Allah tapi yakinnya keliru, hukumnya sama, ya, yaitu kafir atau murtad. Orang yang yakin tentang Allah tapi keyakinannya keliru, tetap hukumnya kafir, ya. Maka penting, ya. Pentingnya wis paham durung iki? Sampun saged memahami nggih untuk pentingnya, ya. Mudah. Maka sikap kita bagaimana? Ingat, ya, penjelasan ayat tadi malam, ya, al-kafirun lakum dinukum waliyadin, artinya kita harus bersikap tidak boleh merelakan, ya, tidak boleh membiarkan hati ini kemudian biarinlah dia kafir, pokoknya saya iman, tidak, ya. Hati kita harus ada rasa enggak setuju, gitu, ya. Arti dari ayat lakum dinukum waliyadin artinya apa tadi? Satu, hatinya harus enggak setuju. Jika misal ada omongan-omongan yang kafir, jika misal ada omongan pengajian yang menyimpang, hatinya harus enggak setuju. Enggak boleh kemudian biarinlah, enggak boleh, ya. Hatinya enggak boleh rela. Hatinya enggak boleh netral, enggak boleh, ya. Netral saja enggak boleh. Itu ilmu di situ bedanya. Beda kelasnya orang yang sudah berilmu, kalian sudah punya isi, ya, sudah punya isi ini. Akalnya, hatinya sudah ada bekal, ya, sudah ada isi. Apa tadi isinya, pegangannya? Tidak boleh hatinya netral, nggak boleh. Netral ya maksudnya paham ya? Netral ku ingin nih. Netral ku sama sekali nggak ada rasa gitu loh. Ketika melihat orang berbuat zina, hatinya netral, nggak ada rasa sama sekali. Ketika melihat orang berbuat kejahatan, hatinya netral, sama sekali nggak ada rasa. Iku netral, nggak oleh kalau ngono, nggak boleh, ya. Nggak boleh hatinya netral. Wajib, ya, minimal, ini tak ulangi lagi, wajib minimal dalam hati kita itu ada rasa tidak suka, ada rasa tidak rela, ya, tidak ridho terhadap apa? Perbuatan kemungkaran
perbuatan kejahatan, apalagi perbuatan kekafiran ya. Tidak boleh rela, tidak boleh netral hatinya ya. Netral paham ya? Tak bahasakan netral itu ngerti ya? Ya ngertos. Jadi tak cerewet ini kenapa? Karena betul-betul ini nek salah paham sithik wae iki masalah kaya ngene bahaya ya. Tak cereweti seperti ini ya. Betul-betul tak cereweti sampai ke dasar banget karena napa? Nek keliru sithik wae iki dan buktinya realita banyak ya saya jumpai mereka-mereka yang mondok puluhan tahun wis mengajar neng masyarakat maca kitab macam-macam iku ya. Ceramah ngisi ceramah neng dindi ora tapi masalah sing dasar kaya mengkene gak ngerti ya. Iku. Nah, sampai mana tadi? Sifat ya. Meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat yang tidak semestinya. Nah, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat yang tidak semestinya, yaitu sifat-sifat apa? Nek neng pelajaran sampean neng pondok jenenge sifat-sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini biasanya jarang ditanyakan ini. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, pernah ingat dulu sampean ngaji neng pondok neng Al-Inayah niki diajari sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Coba diingat-ingat. Engko tak takoki. Oke, sudah. Ingat ya, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Zimam sudah ingat Zimam apa? Satu aja. Apa yo? Apa yo? Nama seorang eleng. Coba diingat-ingat, diusahakan. Lawannya sifat wujud apa? Lawannya ada apa? Tidak ada kan iso. Nek usaha iso. Ora gelem mbok ileng-ileng ya ora eling. Iza ada Iza? Ngarep dhewe ya. Lawane bakok apa Iza? Bakok kuwi kekal. Tinggal diwalik. Ada, tidak ada. Berarti nek kekal tidak kekal. Gampang ya. Lawane kidam apa Iza? Bakok fana. Lah nek kidam lain ketinggalan mau. Kidam. Lawannya kidam. Kidam kuwi ada tanpa permulaan. Berarti Allah mustahil ada dengan permulaan. Dalam bahasa Arab neng kitabmu jenenge sifat hudus ya. Iku dipelajari lagi ya. Ya. Piye? Jangan muluk-muluk ya. Pelajarannya ngaji neng pondok ojo bingung muluk-muluk pingin sing macam-macam sing model-model aja ya. Pikirannya cita-citanya difokuskan dulu nih satu ya, yaitu supaya sukses, supaya betul-betul menguasai 100% paham satu tentang sifat-sifat Allah. Itu ya. Ini semuanya aja nih semuanya ya. Jadi saya harap targetnya jangan muluk-muluk, jangan ketinggian ya. Santri kaum muslimin ya, santri Al-Inayah, target capaiannya jangan ketinggian muluk-muluk ngejar kesana kemari ya. Pokok yang inti dulu ini, yang dasar-dasar dulu, yang inti dulu. Yaitu satu tentang sifat-sifat bagi Allah. Itu dulu ya, karena resikonya kalau yang ini, yang pokok ini tidak kecapaian, resikonya berat ya, resikonya bahaya banget. Tadi apa saya katakan, seseorang misal menafikan itu mengingkari ya,
Seseorang misal mengingkari satu saja dari sifat Allah, hukumnya kufur, murtad. Ya, baik dia sadar ataupun tidak ngerti, baik dia ngerti ataupun tidak ngerti ya. Nafyu sifatin. Apa tadi rahasianya di sini? Mengapa diredaksikan dengan sifatin? Karena hukumnya barang siapa salah atau mengingkari ataupun ragu tentang sifat Allah, meskipun cuma satu doang gitu loh. Meskipun cuma satu aja yang dia keliru, dia menyifati Allah dengan sifat yang salah, yang keliru, meskipun cuma satu aja, itu hukumnya kufur ya. Satu yang dimaksud di sini apa? Salah satu dari sifat nek nenggone Jawa biasanya sifat 20. Wujud, qidam, baqo, tumeka, mutakalliman ya. Tapi nek neng dunia internasional mereka menyebutnya bukan sifat 20, tapi sifat 13 ya. Jadi ada selisih berapa itu? 20 ke 13 ada selisih 7 sifat ya. Nek neng Jawa biasanya lumrahe diajari 20 sifat bagi Allah. Sifat wujud, qidam, baqo, tumeka, mutakalliman. Tapi kalau di dunia internasional ya banyak mereka yang mengatakan bukan 20 tapi sifat 13. Barang siapa menyalahi meskipun cuma satu sifat, sifat yang mana ini? Yaitu sifat 13 atau sampean bilang sifat 20 ya monggo boleh ya. Apa misalnya tadi sifat wujud, sifat qidam, sifat baqo, sifat kalam ya dan seterusnya. Maka hukumnya kufur. Saya mau membahas sekarang yang banyak beredar di masyarakat, yang banyak salah dipahami. Sedikit banyak entah di media sosial, di HP ataupun di dunia nyata, di pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis-majelis sholawatan, majelis-majelis tahlilan, zikiran, ya ziarah-ziarah ke moco-moco wirid iku ya. Atau komunitas-komunitas apalah yang di situ mengatasnamakan agama Islam ya. Kalian pasti pernah dengar istilah ini. Makrifat. Nah, makrifat. Terus torekot. Pernah dengar? Syariat. Hakikat ya. Syariat, torekot, makrifat, hakikat. 4 perkara ini pernah dengar ya? Salah satu di antara kalian pasti pernah ada yang dengar ya? Pernah ya. Nah, apa itu syariat, torekot, ma'rifat, hakikat ya? Kata mereka ini keliru ya, keliru. Kata mereka, kalian ini masih levelnya masih level syariat. Nah, santri anyaran baru mondok 5 tahun, baru mondok 10 tahun ini masih levelnya. Nah, kata mereka masih level pemula syariat. Nah, belum saatnya untuk ma'rifat kalian. Kata mereka seperti itu. Saya katakan itu keliru ya. Saya katakan itu keliru. Parah itu. Omongan seperti itu parah ya, fatal. Sesat dan menyesatkan ya. Enggak benar, wong ngomong ngono enggak benar. Yang betul bagaimana ajaran Islam mengajarkan. Nah, salah satunya hadis Nabi ya, yang kalian semua pasti sudah hafal. Afdhalul a'mali imanun billah wa rasulihi. Itu diajarkan bolak-balik sampai hafal kalian ya. Pemahamannya bagaimana? Jika ada ketemu omongan yang tadi ya, kata mereka santri pemula kalian, belum saatnya makrifat. Ya, baru boleh kalian itu untuk belajar syariat, kata mereka ya. Terus prakteknya mereka apa? Ini kalian santri pemula ngajinya bab sholat dulu, bab wudhu dulu, bab tayamum dulu. Oke, ngaji Al-Quran dulu, moco abatasa dulu. Kata mereka seperti itu. Belum saatnya kalian untuk membahas tentang sifat-sifat Allah. Engko 10 tahun mana kata mereka. Kata mereka seperti itu. Bisa sampean bayangkan orang yang ngaji dengan guru sesat semacam itu ya.
Kata mereka apa? Kalian levelnya masih sholat dulu ya. Belum saatnya untuk mengenal, belum saatnya untuk mengkaji sifat-sifat Allah, kata mereka ya. Nah, dampaknya kalian bisa 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 mikirin nggak? Orang diajarin seperti itu, dampaknya kira-kira apa? Tidak boleh belajar, tidak boleh memahami, mengenal sifat-sifat Allah. Efeknya bagaimana kira-kira? Sobibatur Rahmah, coba diungkapkan dengan bahasamu. Orang yang ngaji dengan guru sesat seperti itu, dampaknya bagaimana? Ya jadi sesat bener. Tapi kaitannya dengan redaksi ini loh. Wa nafyu sifatin min sifatillah. Nah, kok suwi? Sebelakangnya Sobibatur Rahmah siapa? Mila? Siapa? Enggak, belakangnya, sebelakangnya. Ono, pojok, yang pojok siapa? Sania? Sania. Dari tadi saya menjelaskan, paham rasanya? Paham ya? Tadi statementnya kayak gini Sania, tak ulangi lagi nih semua ya, biar pada berani untuk menjawab ya. Statementnya awalnya gini, kita lagi bahas bahwa siapa orang, ya barang siapa, dia mengingkari atau bodoh, tidak tahu, menau ya, bodoh atau mengingkari atau meragukan salah satu saja sifat Gusti Allah ya. Mengingkari sifatnya Gusti Allah. Contohnya sifat apa? Wujud, qidam, baqo. Itulah ya yang kalian belajar itu. Dia kok ingkar, dia kok ragu ataupun dia keliru dalam memahami sifat Gusti Allah itu. Maka hukumnya kan kufur, sesat gitu ya, kufur. Lagi kok ana wong ya mengajari murid-muridnya, santri-santrinya di pondoknya itu bahwa katanya apa? Santri-santri kalian durung wayahe makrifat, kata mereka ya. Santri-santri kalian kuwi wayahe iki ijik belajar salat bae, salat kono. Ojo bahas-bahas sifatnya Gusti Allah, durung wayahe. Kata mereka seperti itu. Nah, wong sing belajare carane kaya mengkono kira-kira bakal terjerumus kepada kesalahan yang seperti apa Sania? Gitu. Iya Sania. Sing jelas piye? Sing seru. Contohnya kekafiran sing jenis apa? Keyakinan apa ucapan apa perbuatan? Keyakinan. Contohnya orang tadi meyakini apa? Ya, gara-gara nih, sampingnya Sania, siapa itu mau? Mila. Bisa apa ora Mila yo? Bisa lah ya, tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan ya. Kalau nggak bisa jangan ngawur. Gini, orang tadi yang dicontohkan oleh Sania tadi ya, ada orang kok meyakini Gusti Allah kadang neng dhuwur, kadang neng isor, kadang metu, kadang mlebu ya. Kadang jeko, kadang ngadeg misalnya. Kadang lungguh, jeko ku ya duduk ya. Dia meyakini seperti itu gara-gara nih kenapa kira-kira Mila? Kok ono misal santri, kok ono jamaah pengajian bendino ngaji karo kiai ini, tapi kok bisa duwe keyakinan kafir seperti itu kira-kira salahnya kepiye? Apa? Goro-gorone apa gitulah. Goro-gorone. Gara-garane mau sing salah sapane mau? Sampinge Mila wis. Sinten niku? Nurul. Siapa? Nurul ya. Gara-gara siapa iku Nurul? Kira-kira siapa yang salah? Kok iso ono santri modelan ngono ki kira-kira sapa sing salah?
Hah? Oke, logikanya gini Nurul ya, yang lain juga ya. Logikanya seorang santri yang tadinya tidak tahu apa-apa toh, tadinya seperti kertas yang putih bersih. Tadinya seperti gelas wadah yang kosong, belum ada isinya. Nah, terus dia masuk ke pondok pesantren, masuk ke majelis-majelis taklim. Ngaji dia. Tadinya kan bersih ya, putih, belum ada isinya. Terus apa? Ngaji karo gurune. Nah, gurune tadi sesat, gurune salah oleh yang ngajari ya. Gurune ngomongnya apa mau? Kalian ini masih santri pemula, ojo ngaji makrifat kata gurune. Ojo ngaji makrifat. Nah, makrifat kuwi apa sih? Makrifat adalah membahas sifat-sifatnya siapa? Gusti Allah. Santri kuwi mau ngaji, isi kosong. Lah kok malah diisine dengan ajaran-ajaran yang keliru, yang sesat. Bukannya diajari sifat-sifat Gusti Allah supaya kenal karo pangerane, supaya tahu terhadap Tuhan yang dia sembah, malah justru dilarang. Malah justru diajari nih kongkon sholat, kongkon maca wiridan, kongkon maulidan, ya. Akhirnya apa santri ini mau meyakini, ya akhirnya apa yang terjadi? Santrinya bertahun-tahun mondok, bertahun-tahun ngaji di majelis taklim, justru meyakini bahwa Allah berlokasi, ya. Salahnya siapa mau berarti? Guru nih, ya. Ya tapi pun santri yang seperti itu ya tetap hukumnya kafir. Ya, memang salah guru nih, tapi santri ini tidak bisa kemudian mengatakan saya tidak bersalah, tidak bisa, ya. Wong sing kafir ya tetap kafir, tidak kemudian berlepas tangan. Kalau mau menyiksa saya, siksa saja guru saya mau masuk surga, nggak iso, ya, nggak iso. Wong akan melakukan zina, baik dia diajari oleh gurunya ataupun belajar otodidak sendiri. Nek zina ya zina dihukum ya, disiksa. Gitu ya. Gurune ya sesat, santrine ya melu sesat. Seperti itu ya. Jadi pentingnya betul-betul kita pegangi ya tentang pemahaman sifat-sifat Allah ya. Karena zaman sekarang begitu banyak oknum-oknum yang mengaku apa tadi? Tauhid, mengaku-ngaku tasawuf, bahkan ada yang mengaku wali gitu ya. Tapi ajarannya justru melarang untuk bermakrifat. Nah, makrifat kuwi apa mau artinya mengenal. Mengenal siapa? Gusti Allah. Mengenal Gusti Allah. Saya pertanyaan lagi ke sampingnya belakangnya Nurul masih ada? Siapa Nurul belakangmu? Tatim. Gampang ya kita Tatim. Mengenal Gusti Allah hukumnya wajib. Jika ada orang yang bertanya, lah yang dikenal, yang kita kenal dari Gusti Allah niku apa nih? Nah, awakmu jawab piye? Sifat-sifatnya ya, gampang Ibu. Jangan sampai nggak tahu ya. Gampang. Diling-iling. Yang dikenal dari Allah ya kita ma'rifatullah. Yang kita kenal dari Allah adalah sifat-sifatnya. Jadi bukan level apa tadi kata mereka 10 tahun lagi, enggak. Justru ini kewajiban yang paling pertama harus dipelajari ya. Oke, sikap itu harus bersikap kayak gitu ya. Jangan kemudian membiarkan ya, jangan kemudian memfasilitasi. Waduh, ya, jangan sampai ya. Ada penceramah sesat mau ceramah kok malah difasilitasi, dikasih mikrofon. Melu dosa iku wong sing kaya ngono ya. Enggak boleh. Ana wong arep konser apa iku? Palapa. Apa kuwi orkesan ning Magelang jenenge apa ya? Ya orkesan lah dangdutan ya.
Ada orang mau dangdutan, mau orkesan ya, palapa dan semacamnya itu, mau gitaran, mau serulingan, kok malah difasilitasi, nah, diuruni patungan, melu dosa wong sing kaya ngono ya. Enggak oleh. Bun. Begitu juga au fi rasulihi. Nah ini kembali ke belakang, ke kanan lagi ya. Ragu terhadap sifat Allah, hukumnya kufur. Ragu terhadap sifat Rasul, itu juga kufur ya. Ragu terhadap sifatnya siapa tadi? Allah, hukumnya kufur. Ragu terhadap sifatnya siapa sih, Mam? Hukumnya. Terus yang kedua, ragu terhadap sifatnya au fi rasulihi itu loh, neng matanya. Atau ragu terhadap sifat rasulnya, nabinya, hukumnya juga kafir. Nah, gurine Zimam siapa itu, Ahul apa Wildan? Juli? Nah, Wildan. Yang dimaksud sifat rasulnya Wildan. Apalagi Wildan? Ya apa? Suara saya kedengaran sampai situ ah? Yang keras suaranya? Ayo dijawab. Krungu pura? Iya, apa jawabannya? Oh, nah. Kondo ora krungu kondo ya. Yang dimaksud ragu terhadap sifat Rasulullah. Nah, pertanyaan nih. Yang dimaksud sifat Rasulullah itu apa aja? Nah, ngerti jawabannya? Ngerti pura? Bagus. Perhatikan, yang dimaksud ragu terhadap sifat Rasulnya. Ini lagi bahas apa sih tadi ini? Perkara-perkara, contoh-contoh yang menyebabkan kekafiran ya. Ini kita lagi bahas contoh-contoh perkara-perkara. Fokus. Yang baru datang fokus ya. Kita sedang membahas contoh-contoh perkara apa saja yang menyebabkan kemurtatan atau kekafiran. Ini perkara serius ya. Perkara serius. Jangan disepelekan. Di sini disebutkan au fi rasulihi. Ragu terhadap rasulnya. Maksudnya apa? Ragu terhadap rasulnya, dia meragukan salah satu dari sifat rasul. Nah, gitu. Ragu terhadap rasulnya itu kayak gitu ya. Pembahasannya kembali kepada sifat-sifat rasul. Barang siapa misal meragukan apakah nabi itu bersifat jujur ataukah pernah berbohong. Barang siapa meragukan apakah Rasul Nabi itu kadang korupsi atau kadang amanah. Barang siapa meragukan apakah Nabi itu tabligh atau tidak ya. Barang siapa meragukan apakah seorang Nabi itu cerdas ataukah bodoh ya, maka hukumnya kafir. Meskipun dia kelirunya, meskipun dia salah keyakinannya itu cuma satu permasalahan doang. Cuma satu permasalahan aja ya. Pembahasannya konsepnya sama kayak gitu. Maka dapat sampean bayangkan, dapat kita bayangkan sama-sama ya. Jika ada guru mbuh neng pondok, mbuh neng sekolah ya. Banyak kami jumpai secara pribadi
Guru baik di dalam pondok ataupun di dalam sekolah formal, sekolah umum itu ya. Banyak banget, banyak banget. Aha, yang baru datang jangan ngobrol, jangan mengganggu ya. Fokus, fokus. Banyak kami jumpai secara pribadi ya, pengalaman pribadi kami mendapati guru-guru. Ini levelnya guru ya. Guru itu apa? Dia mengajar, punya santri, punya murid, puluhan, ratusan, ribuan ya. Dia punya media untuk ngajar anak-anak muridnya. Levelnya sudah guru ya. Cuman sayangnya apa? Sebagian oknum pengajar guru tersebut dia nggak paham tentang sifat-sifat Rasul, tidak paham tentang sifat-sifat Nabi, sehingga banyak ya nanti ya bukan nanti maksudnya kami pribadi ya. Kami pribadi banyak menjumpai guru-guru tadi ngajari kepada santrinya ngomong bahwa Nabi Ibrahim iku pernah dodolan atau jualan berhala. Nah, jualan berhala kuwi piye maksudnya? Kan bapaknya Nabi Ibrahim kuwi produsen atau pembuat berhala ya. Pengrajin pembuat berhala. Terus kemudian berhalanya dijual ke masyarakat kafir saat itu. Menurut cerita palsunya dan ini diceritakan oleh oknum-oknum pengajar itu tadi ya. Mereka ngajari kepada santri-santrinya bahwa Ibrahim melu bantu bapake melu jualan berhala katanya ya. Kata mereka, "Sopo sing pingin tuku berhala, iki aku ono stok. Sopo sing pingin menyembah berhala, iki berhala iki gak iso ngomong. Berhala iki gak iso mlaku. Nah, mosok mbok sembah. Tapi apa mau ngomong kaya ngono sambil jualan." Nah, ketoke bener ceritane ya. Ketoke bener. Nabi Ibrahim dalam cerita palsu itu ya, dikatakan oleh mereka, Nabi Ibrahim jualan berhala. Siapa yang mau beli berhala? Saya menjualnya, saya ada stok. Tapi berhala iki mosok mbok sembah, kan gak iso ngomong, gak iso mlaku. Mosok pangeran kok cacat kaya mengkene, ngono kata mereka ya. Ketokane bener berdakwah, tapi gak mungkin seorang nabi menjual berhala. Yang mana sing jenenge menjual iku apa? Memfasilitasi perbuatan syirik. Ini bahasannya rada angel lagi. Fokus ya. Memfasilitasi, membantu orang lain untuk berbuat kesyirikan. Ya. Dodolan apa mau berhala. Gak mungkin seorang nabi seperti itu, ya. Karena hukum Islamnya gini. Barang siapa memfasilitasi atau menolong orang lain untuk berbuat kafir, tak ulangi lagi. Barang siapa membantu atau memfasilitasi orang lain untuk berbuat kafir, maka hukumnya kafir juga. Meskipun si orang yang membantu dia tidak ikut menyembah berhala. Itu hukumnya sama, yaitu sama-sama kafir. Gak mungkin Nabi Ibrahim terjerumus kepada kekafiran, ya. Mustahil hukumnya, gak mungkin, ya. Itu. Dan betapa banyak oknum-oknum guru itu di luaran sana ngomong, ngajari kepada santri-santri murid-muridnya bahwa apa katanya? Nabi Ibrahim pernah jualan berhala, ya. Nah, santri Alinayah apa sebutannya? Yang sekolah siswa-siswi madrasah SMA Assalam ya. Sekarang sudah tahu ya bahwa cerita itu palsu. Maka harus bersikap, nggak boleh netral ya, harus bersikap, nggak boleh netral. Kalau ketemu dengan cerita-cerita palsu yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah jualan berhala, sikap kita bagaimana? Harus
ngingkari, tidak boleh netral ya. Dieling-eling apa tidak boleh netral, nggih. Ini yang baru datang siapa? Hasbi apa siapa? Siapa? Oh Fajri. Yes, Fajri aman lah Fajri. Melo ngaji ya Fajri ya. Mumpung diberi kesempatan, digunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Diingat-ingat kalau ada sesuatu yang kufur, tidak boleh kita bersikap netral. Harus hatinya minimal ingkar. Ingkar kuwi piye maksude? Dalam hati sampean ngomong, aku ora setuju karo cerita kuwi. Meskipun sing nyampekno kuwi Habib misal ya. Meskipun sing nyampekno kuwi ustadz bener, aku ramelu gitu. Harus hatinya seperti itu, nggak boleh netral ya, nggak boleh cari aman, netral itu nggak boleh. Barang siapa kok hatinya merelakan, ini aturan kedua ini, kaidah yang kedua. Barang siapa dalam hukum Islam disebutkan, barang siapa merelakan, ya hatinya itu rela atau netral, ya, merelakan kekafiran itu. Cerita-cerita palsu itu ya, kok hatinya tidak ingkar, tidak mengingkari ya, justru merelakan adanya cerita-cerita palsu itu. Barang siapa merelakan kekafiran, hukumnya juga kafir ya. Ini aturan-aturan hukum-hukum Islam semacam ini jadikan pegangan ya, jangan cuma masuk telinga keluar lagi. Jangan cuma dianggap malah ngomong apa toh, jangan ya. Hukum Islam ini adalah warisan dari para nabi. Adalah sesuatu yang lebih berharga dibanding harta benda duniawi yang kita miliki ya, lebih berharga warisan nabi ini ya. Apa rupanya warisannya? Yang kita terima dari para nabi, para rasul, yaitu ilmu agama dan juga hukum-hukum Islam. Tak ulangi lagi, ini warisan ini jauh lebih berharga dibanding harta benda, pangkat jabatan yang kita miliki ya. Diingat-ingat itu ya. Jadi beda kelasnya orang yang ngaji secara benar dengan yang ngaji hanya hahaha cari lucu-lucuan doang, itu beda ya. Bon, kita akhiri nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma sholli